Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto, inspiratif, smart, teknologi, religius, kreatif, dan istimewa. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga corona tidak menghentikan kita dalam belajar agama dan belajar untuk lebih dekat pada Sang Pencipta. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap dan perilaku manusia yang bertauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu, tauhidan, yang berarti mengesahkan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu bagi Allah. Keyakinan tauhid ini tidak cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah atau dengan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun tauhid itu juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat manusia yang bertauhid adalah sebagai berikut. 1. Senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan kebaikan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan sifat dasar manusia, yakni memegang teguh fitrah yang hanif, yang lurus, sebagaimana firman Allah dalam surah 30 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, yakni agama Islam. Fitrah Allah yang telah Allah jadikan untuk fitrah Allah yang telah Allah jadikan untuk manusia. Tidak ada perubahan dalam fitrah itu. Itulah agama yang lurus, dan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jadi kebenaran hakiki adalah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kebenaran yang bersifat nisbi atau relatif berasal dari buah pikir manusia. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang ragu terhadap kebenaran itu. Yang kedua, sifat-sifat manusia yang bertauhid adalah bersikap giat, aktif, dinamis atau bergerak dalam mengarah ke masa depan. Sikap ini adalah kelanjutan dari sifat cenderung kepada kebenaran. Manusia harus terus-menerus memperbaiki diri, karena dengan manusia selalu dituntut seperti itulah manusia bisa mencapai kesempurnaan. Sifat manusia yang bertauhid yang berikutnya, yang nomor 3 adalah tidak menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain. Orang yang bertauhid tidak akan merasa dirinya paling benar, karena itu akan memicu sifat kesombongan. Apalagi sifat senantiasa menyalahkan orang lain, bahkan mengkafirkan sesama muslim. Bukanlah sifat manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya kebenaran yang hakiki itu adalah berasal dari Allah. Jadi kebenaran yang berasal dari manusia itu
nisbi. Ya. Artinya bisa jadi teori manusia hari ini disanjung-sanjung, dipuja-puja, tapi 10 tahun atau 20 tahun ke depan teori itu ditinggalkan karena sudah usang, ketinggalan zaman. Tapi apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran selalu permanen sampai hari kiamat. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtari. Jadi kebenaran yang datang dari Allah lah yang tidak boleh kita bantah. Kalau kebenaran dari manusia bisa jadi salah atau khilaf. Yang keempat, sikap manusia yang bertauhid adalah bersikap adil. Adil adalah wat'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah Subhanahu wa taala diposisikan sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang harus disembah, yang harus disucikan. Sedangkan manusia dan alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya dan juga sudah sepatutnya kita tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taat, tadi pagi-pagi bangun sholat subuh itu merupakan perintah Allah. Karena itu tidak layak seorang hamba yang bertauhid kepada Allah membuat sesembahan selain Allah, menyamakan zatnya Allah yang mulia dengan makhluknya, apalagi mengaku menjadi Tuhan. Di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan, yang setara. Tidak ada yang setara dengan Allah di muka bumi. Semua makhluknya Allah yang menciptakan semua. Apalagi sampai mengaku menjadi Tuhan. Kalau menyembah selain Allah saja salah, tidak adil, apalagi sampai mengaku menjadi Tuhan. Apa ada manusia yang pernah mengaku menjadi Tuhan? Ada Fir'aun. Fir'aun adalah simbol kesombongan. Karena Fir'aun adalah orang yang sombong, akhirnya Fir'aun dihukum oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam Laut Merah. Dan jasadnya sekarang masih hidup, masih utuh, disimpan di museum. Ya, jadi jasadnya masih utuh supaya menjadi pelajaran bagi manusia setelah Fir'aun, termasuk bagi kita semua. Dulu ada manusia yang angkuh dan sombong, kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Nah, sekarang kebalikannya tauhid. Lawan dari tauhid adalah syirik. Syirik adalah sikap tindakan menyekutukan Allah, menandingi Allah, mengagungkan, menyembah, dan mensucikan selain Allah. Apapun bentuknya, semua yang selain Allah itu adalah makhluk. Kalau makhluk, kita tidak perlu menyembah kepada makhluk itu. Syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah menegaskan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Dan barang siapa, wa may yusyrik, dan bagi siapa saja
yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi orang yang syirik itu termasuk orang yang berbuat dosa besar. Berikutnya adalah syirik termasuk kategori kezaliman yang besar. Kezaliman berasal dari kata zalim, yang berarti kegelapan. Sebagaimana dalam surat Luqman, surat 31 ayat 14, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa keimanan tidak boleh dicampuri oleh kesyirikan. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampur dengan kedzaliman atau kesyirikan. Karena itu bertentangan dengan sifat tauhid dan sifat adil. Sekian anak-anakku. Terus semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.